tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah ku berhenti? Saat kau tak kembali, kan ku kenal di hati saja. Telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan atau lagi ruang tidur, tapi ruang riung. Nah, kita mohon maaf atas keterlambatannya. Delay berapa jam ya? Menit aja lah menit gitu. aja. biar Okay. hitungannya cuma segini menit padahal mah ribuan menit lah gitu. Dia perfect kan? Oke, benar. Nah, hari ini kita kedatangan, boleh perkenalkan diri, Kang? Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah. Jadi seorang fotografer mungkin ya. Fotografer. Asli Sukabumi, dan saat ini lagi fokus persiapan yang sebelumnya nanti kita bahas lah. Oke, nanti kita bahas. Kita balik-balik lah. Oke. Nah, sekarang di masa pandemi ini kegiatannya apa, Kang? Kegiatannya mulai berangsur sibuk ya. Dari selama sebelum corona, mungkin COVID ya. Jadi banyak mempersiapkan proyek saya pribadi, tapi di tengah perjalanan mungkin terhambat gara-gara corona. Akhirnya setelah itu mungkin sekarang siap-siap untuk running lagi lah ya. Oke. Gitu. Jadi masih sibuk dengan proyek-proyek pribadi dan urusan pribadi lain. Yes, urusan pribadi banyak. Urusan pribadi mah lanjut terus. Iya kan? Benar. Tuh boleh bertahan ya. Maju terus pantang mundur. Nah, belajar. Nah, Akang mengenal fotografi ini sejak kapan? Mengenal itu sejak SMA sih. Jadi awalnya aku mengenal cuma dari sekedar menyukai interest sebuah foto ya. Jadi foto ini kayak gimana sih motretnya gitu kan. Terus akhirnya dicoba jajah, dan akhirnya asik gitu ya. Jadi memang menemukan sesuatu hal yang baru dan asik di saat itu. Jadi sampai saat ini pun merasa terus belajar dan tidak pernah merasakan ada jenuh dan bosan seperti itu. Ya, Kang Iman ini lah, walaupun masih belajar gitu, tapi namanya udah melanglang buana. Ya, belajar harus kan tetap. Jadi ya, terus running belajar gitu. Benar. Harus terus belajar walaupun udah ada pencapaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk belajarnya sendiri secara otodidak atau formal nih? Nah, kebetulan kalau saya kan sebenarnya agak aneh ya. Jadi
bukan aneh sih, tapi memang agak beda sedikit gitu kan. Dari ilmu pendidikan back itu jauh beda gitu kan. Dari ilmu keperawatan jadi berangsur ke fotografi. Orang tuh pasti bertanya, kenapa jadi kenapa jadi fotografer dari perawat ya. Mungkin inilah jalan sebenarnya jalan kehidupan seperti di sini lah. Jadi nanti di suatu saat aku di mana ngambil keputusan ya itu harus tanggung jawab gitu. Jadi akhirnya bertanggung jawab di sinilah sebagai fotografer saat ini. Oke, siap. Nah, berarti kan tidak menutup kemungkinan ya otodidak juga bisa Betul. ya. Jadi Orang lain juga otodidak bisa. dan ikut seminar, workshop yang lain-lain seperti itu dan belajar di buku sebenarnya sih. Jadi banyak referensi ya, belajar sendiri. Belajar sendiri. Gimana tekad sih ya kalau otodidak? Betul, niat dan tekad dan dilaksanakan sebenarnya. Kalau niat unggul mah istilahnya mau jalan gitu. Mau jalan, bener. Nah, orientasi bisnisnya nih, Iya. fotografi itu sasarannya untuk Akang sendiri atau ya emang ranahnya Sukabumi gitu? Iya. Sasarannya apa? Siapa gitu? Orientasi bisnis Sukabumi secara keseluruhan atau secara pribadi saya? Jadi kalau Secara pribadi Akang. kalau pribadi sebenarnya ada aku lebih di komentar sama di travel dan mungkin wedding kalau ada yang minta gitu kan ya. Tapi lebih banyak di travel sama di event dokumenter gitu. Oke. Ya, wedding juga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Nah, setiap tahunnya kan kayak misalkan ngomongin desain mah tiap tahunnya beda-beda trennya. Ya, betul. Nah, mau foto kumaha tah? Akan beda-beda juga. atau Sebenarnya tren foto itu sekarang lebih luas ya. Jadi kita mengikuti tren, tapi dalam satu sisi basicnya sama. Cuman dari sisi penyampaiannya itu berbeda gitu. Dari satu sisi saat ini ramai di medsos, pasti otomatis dengan ngikutin gaya kita sosial media tren. Jadi ada istilahnya buat bagaimana fotografi untuk di sosial media seperti itu. Jadi untuk ada satu sisi tren yang baru, tapi sisi tren itu tidak menyampingkan dari dasar sebelumnya sebenarnya. Jadi tren itu pasti berkembang terus yang memang itu wajar ketika memang ada hal yang baru itu di situasi waktu itu wajar. Jadi trennya terus berkembang. Sama saat ini menyasar di fotografi gitu ya. Iya. Jadi lebih trennya kemana biasanya di tahun 2020 ini wedding industri di mana gitu seperti itu. Kalau untuk seperti dokumenter masih sama lah sebetulnya jauh beda sebetulnya. Kalau travel tuh istilahnya masih sama, tapi lebih banyak lebih bercabang sekarang gitu. Lebih bercabang. Nah, Akang juga kan fokusnya lebih ke travel ya. Ya lebih ke travel sebenarnya. Travel ya mungkin daerah Sukabumi. Travel dan Emang luar juga. luar Dari juga. luar Jadi 2019 sempat ikut salah satu lembaga negara di sini untuk mendokumentasikan event di berbagai daerah lah sebenarnya gitu. Oke. Nah, kan dilihat dari ininya ya, dari peralatannya. Fotografi teh hobi yang bisa dibilang mahal gitu ya. Bisa disebut Bisa disebut gitu. Nah, bisa nggak kita dengan alat seadanya itu tuh bisa dapat foto yang bagus gitu dengan mungkin konsep foto yang berbeda gitu. Itu kalau itu gimana? Jadi gimana cara target si akhirnya mau jadi apa foto tuh? Jadi untuk masuk sosial media saat ini cocok handphone juga cocok. Handphone juga banyak sekarang yang model-model yang bisa cocok untuk untuk hasilnya bagus sekarang ya. Malah aku juga kadang-kadang kalau memang agak lagi ribet juga aku bawa handphone doang untuk motret gitu kan. Asal cuacanya bagus dan cahayanya bagus, oke gitu, nggak apa-apa gitu untuk sekedar sosial media. Tapi untuk secara bisnis, orientasi bisnis masih saat ini belum kayak untuk wedding industri, kayak untuk dokumentasi itu belum capai untuk di smartphone gitu kan. Karena beda si sensor, beda chip juga seperti itu. Jadi untuk sosial media dan itu oke lah gitu untuk gitu. Jadi mungkin kalau misalnya walaupun teknologi di ponsel ini kameranya lebih bisa dibilang bagus lah gitu ya. Megapikselnya udah gede, Iya. tapi kan chipnya beda. Tapi chipnya beda. Jadi belum bisa menggantikan ya Industri ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ada beberapa cuman untuk masih jarang lah seperti itu. Oh, masih jarang. Jadi klien juga mungkin ngelihatnya naon pakai handphone lo. Ya, pakai handphone gitu mungkin ya. Karena ada profesionalnya trust apa sih klien sama fotografer juga ada trust kok gitu. Lihat equipment juga. Iya sih. Nah, untuk tips untuk Anda yang di industri kreatif, beli kamera dulu yang bagus. Biar kelihatan gitu ya. Dan juga skill sebenarnya. Skill harus banget ya. Jadi berimbang. Jadi harus berimbang. Nah, untuk selanjutnya objek yang Akang suka foto tuh apa sih? Objek yang aku suka sebenarnya orang yang bisa fotonya lebih banyak sih kayak
human, lebih otomatis ke human sih. Jadi Oh. di human ada sisi kehidupan yang bisa diambil dan diceritakan di sana lah istilahnya gitu kan. Jadi sebuah foto itu kan akhirnya bagaimana kita menyampaikan sebuah foto yang kita pesan yang ingin sampaikan lewat foto tersebut dan bagaimana foto itu paham dengan apa tujuan kita di sana gitu kan. Jadi bagaimana caranya kalau lewat foto itu menyampaikan pesan. Jadi saya banyak lebih ke human sih. Kayak misalnya kayak contohnya kayak gini. Kalau foto makanan yang ditunjuknya kan orang siapa? Iya. Yang penikmat Yang makanan. penikmat makanan. Biar dia mau beli. Bagaimana rasanya kalau lihat foto itu dia ngerasa lapar dan pengen beli itu. Nah, itu foto yang memang pesan yang harus disampaikan gitu kan. Nah, itu yang memang agak sulit. Dan memang bagaimana perlu kebiasaan yang terus dibiasakan itu biar rasanya itu dapat gitu. Jadi tahu setelahnya mau di mana. Kayak foto tuh ketika ada foto misalnya sesuatu objek yang bisa buat orang tuh sebel, muak, marah dan happy. Dan sedih. Sedih tuh kayak orang meninggal itu pasti otomatis kita Pasti sedih. terenyuh sedih. Kalau untuk happy kayak lebih ke ketawa itu merasakan kebahagiaan. Gitu. Jadi bagaimana menyampaikan pesan-pesan di sana seperti itu. Jadi Kadang jengkel itu juga marah juga bisa seperti itu. oh bisa. Bisa kalau jengkel tuh kayak misalnya ada suatu momen yang memang kejadian yang tidak manusiawi itu otomatis orang tuh menimbul marah jengkel. Ih kenapa sampai segininya gitu kan gitu. Jadi bisa dibilang asal potret juga ya. Ada ilmunya atau tekniknya. Ada Penyampaian pesannya. secara teknik ada tapi untuk rasa juga itu untuk sebuah penyampaian pesan itu biasanya dibiasakan dengan kebiasaan. Jadi motret terus jadi orang tuh terbiasa. Gitu. Jadi main feeling lah. Ya feeling juga terbiasa. Jadi terus juga saat motret itu kita nggak bisa sembarangan untuk motret. Jadi kita perlu sebelum motret itu udah jadi di kepala mau moto apa seperti apa gitu. Oh jadi ada ini Bayangan ada dulu, bayangannya sebelumnya. dulu lah ya. Nggak blank kita mau jalan kemana untuk motret apa gitu. Itu susah. Susah. Mungkin nggak akan jadi. Nah, jadi susah untuk lebih. Nanti kalau udah ada niat otaknya ke gambarnya seperti ini, itu otomatis kita akan mendorong ke sana. Gitu. Jadi apa yang Diri kita kita tuh- nyari objeknya ya. Iya, jadi diri kita tuh mendorong, oh kita bakal jadi seperti ini motonya gitu. Oke. Nah, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Yes. Korek-korek lagi. Ayo, korek. Korek Abi. Nah, selanjutnya akan kita banyak ngobrolin ini sih tentang aspek yang dibutuhin dari kamera, dari potret itu sendiri. Nah, selanjutnya akan di pesan-pesan berikut ini sebelum